Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Putri Utami dengan NIM 249111422. Dan teman saya, Helena Boru Pangaribuan dengan NIM 249111432. kami dari PGSD Rombel 01. Di sini kami tengah mengerjakan ujian tengah semester di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Diampu oleh Dr. Anik Yuliani MPD, kami bertugas untuk memodifikasi rencana pembelajaran. Kami memodifikasi modul ajar pendidikan kewarganegaraan dengan materi 5 simbol Pancasila untuk kelas 2 atau fase A. Baiklah, untuk yang pertama yang menjadi perhatian kami ialah RPP pada guru kelas tidak menunjukkan dan mencantumkan model dan juga sintaksnya. Sehingga setelah kami mempelajari pada RPP guru kelas, kami memilih model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL. Alasan kami karena kami sudah melihat kegiatan yang dibuat oleh guru kelas, di mana dalam kegiatan pembelajaran itu peserta didik tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga melakukan kegiatan praktik dan eksplorasi seperti kegiatan mencari referensi dari lingkungan, menonton video yang ditayangkan, dan juga bermain game puzzle yang tentang simbol Pancasila. Model PBL ini mendukung kegiatan berorientasi proyek dengan tujuan memperdalam pemahaman tentang simbol Pancasila secara aktif dan kreatif. Kami juga memperhatikan dan memperbaiki tentang elemen dimensi profil pelajar Pancasila, di mana di RPP guru kelas hanya mencantumkan Pancasila saja. Kami pun memperbaiki dengan memperjelas elemen dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu menjadi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, kreatif. Di sini kami juga memodifikasi pertanyaan pemantik yang biasanya ditanyakan sebelum pembelajaran dimulai. Pertanyaan pemantik sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar Garuda Pancasila dan ada simbol apa saja dalam Garuda Pancasila? Dan pertanyaan yang dimodifikasi adalah siapa yang pernah melihat lambang Garuda Indonesia dan kira-kira simbol-simbol itu punya arti enggak ya? Perubahan ini dilakukan agar pertanyaan lebih spesifik dan menarik bagi siswa. Pertanyaan sebelumnya dianggap membingungkan karena Garuda Pancasila anak-anak mengetahuinya sebagai lagu nasional. Lalu pertanyaan baru dibuat agar anak-anak lebih memahami, juga lebih spesifik untuk pembelajaran berikutnya. Dan selanjutnya, kami memodifikasi tentang terkait kegiatan pembelajaran yang disusun oleh guru kelas. Jika sebelumnya kegiatan pembelajaran itu pada RPP guru kelas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tidak menampilkan sintaks dari model pembelajaran, karena di awal RPP guru kelas tidak menampilkan model pembelajaran. Sehingga kami memperbaiki dengan mencantumkan sintaks model pembelajaran yang spesifik. Kami menyusun ulang kembali dalam bentuk tabel supaya lebih mudah untuk dilihat dan sintaksnya juga terlihat. Selain itu, kami juga mengidentifikasi dan mencantumkan sintaks model pembelajaran yang kami gunakan, yaitu problem-based learning, di mana sintaksnya yaitu orientasi masalah, kemudian yang pertama orientasi masalah, yang kedua mengorganisir peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan karya, yang kelima menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini kami juga memodifikasi asesmen. Sebelumnya ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Namun, pada RPP yang kita dapat, asesmen hanya terdapat asesmen formatif saja, yaitu asesmen spiritual
asesmen sosial, asesmen keterampilan, dan asesmen pengetahuan. Di sini kami memodifikasi asesmen spiritual keterampilan menjadi ditambahkan indikator karena sebelumnya tidak ada indikator penilaian. Lalu, untuk asesmen pengetahuan atau formatif, kami membaginya menjadi dua. Ada asesmen formatif untuk berupa latihan soal, lalu ada juga asesmen sumatif yang menilai pengetahuan siswa. Di sini, dari asesmen pengetahuan juga kami memodifikasi karena sebelumnya tidak terdapat level soal, juga soal tidak mencerminkan soal yang higher order thinking. Nah, kenapa kami melakukan modifikasi ini agar penilaian dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari modifikasi RPP dan asesmen ini adalah untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara interaktif dan sesuai dengan tujuan indikator pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran itu tidak hanya memenuhi standar yang diharapkan, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan pemahaman dari siswa. Modifikasi asesmen juga dilakukan untuk membuat proses evaluasi lebih terukur dan relevan dengan pencapaian kompetensi yang ingin dikembangkan. Dengan asesmen yang lebih terarah, hasil penilaian dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan siswa dan efektivitas pembelajaran, sehingga mampu mendukung upaya perbaikan pembelajaran di masa depan. Ya, terima kasih. Semoga pemaparan kami dapat dimengerti. Sekian dari kami, terima kasih.